Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Drifting Cloud, Han Li melirik kantong penyimpanan di pinggangnya. Ketika Han Li mengembalikan lentera kuno dengan imbalan bahan langka, Mo Wulan juga mengembalikan harta karun kuno keranjang bunga dan Purple Cloudless. Tampaknya Mo Wulan jelas mengerti bahwa jika mereka tinggal di selatan surgawi untuk waktu yang lama, mereka tidak mampu menyinggung para pembudidaya tingkat tinggi. Dengan demikian, harta karun kuno dikembalikan kepadanya agar tidak ada dendam di antara mereka. Karena Han Li telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar di usianya yang masih muda, bahkan para sage ilahi Mo Wulan memandangnya dengan ketakutan. Dengan harta karun kuno dikembalikan, Han Li segera mengembalikan Purple Cloudless ke Silver Moon. Meskipun dia hanya memanfaatkan harta itu saat dia berada di tubuh rubah iblisnya, dia telah menggunakannya dengan sangat baik. Karena Han Li bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih, dia memberikan Purple Cloudless kepadanya sebagai hadiah. Ketika berita menyebar bahwa para pembudidaya surgawi selatan dan Mo Wulan telah bergandengan tangan, suku melonjak menjadi ragu-ragu. Meskipun mereka menempatkan sejumlah besar pembudidaya di perbatasan dataran Mo Wulan, mereka tidak segera melancarkan serangan. Mereka hanya mengamati tindakan surgawi selatan dan Mo Wulan, memutuskan untuk hanya mengamati dalam waktu dekat. Namun, tindakan suku melonjak hanya menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar bagi Master Sunreah dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya di selatan surgawi. Pertimbangan musuh mereka hanya menunjukkan niat yang lebih besar untuk menyerang benua surgawi selatan. Melihat bahwa akan ada cukup waktu sebelum konfrontasi lebih lanjut, berbagai kekuatan dari selatan surgawi bergiliran menjaga perbatasan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Setiap sekte akan mengirim beberapa murid elit mereka dan menempatkan mereka di dekat dua negara yang diberikan kepada Mo Wulan. Jika suku melonjak benar-benar menyerang, Mo Wulan akan kesulitan dan murid yang ditempatkan akan dapat memberikan bantuan segera. Adapun pembudidaya lainnya, mereka diizinkan kembali ke sekte mereka. Sebagai tetua sekte awan melayang, Han Li banyak berhubungan dengan kakak senior Lu. Setelah memastikan bahwa sebagian besar murid sekte selamat, dia bebas untuk kembali ke sekte tersebut. Lu Luo memiliki beberapa masalah lain untuk ditangani dan harus tinggal selama beberapa hari. Karena itu, Han Li kembali lebih dulu. Dalam perjalanan, Han Li menggunakan Wind Reading Chariot untuk mempercepat perjalanannya, memungkinkan dia untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Tetapi ketika dia memasuki negara Si, Han Li menyingkirkan kereta itu untuk menghindari perhatian. 100 km yang tersisa ditempuh hampir dalam sekejap mata. Ketika dia melihat pegunungan Dream Cloud di kejauhan, dia tidak bisa menahan senyum saat memikirkan penampilan cantik Na Ngongwan. Segera, Han Li menemukan dirinya di dalam ruang rahasia, memelototi seorang lelaki tua berambut perak, kakak senior Cheng. Dengan wajah penuh amarah dan kedengkian, Han Li berkata, "Apa yang terjadi?" Ketika dia kembali ke sekte awan melayang, dia tidak segera kembali ke kediaman guanya. Sebaliknya, dia dihentikan di tengah jalan dan dibawa ke ruang rahasia yang dipenuhi energi glasial. Di sanalah Han Li melihat pemandangan yang menakjubkan. Na Ngongwan telah berubah menjadi anak berusia 7 tahun, tersegel di dalam lempengan es. Matanya terpejam seolah-olah benar-benar tidak menyadari sekelilingnya, karena kemarahan dan kewaspadaan Han Li. Kakak senior Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Jika junior Han kembali 2 minggu sebelumnya, dia mungkin bisa mencegah hal ini terjadi. Tidak ada bahaya bagi hidupnya untuk saat ini, tapi dia terpaksa menggunakan metode ini untuk menunda aktivasi kutukan segel jiwa. Kutukan segel jiwa. Bagaimana kutukan Yin ini berpengaruh? Bukankah kutukan ini sudah lama hilang di surga selatan? Mungkinkah
Han Li berhenti sejenak ketika sesuatu segera muncul di benaknya. Melihat bahwa Han Li mengingat sesuatu, kakak senior Cheng memberi Han Li penjelasan rinci tentang apa yang terjadi padanya. Setengah bulan yang lalu, Nangong Wan muncul dari kediaman guanya di pagi hari untuk menyerap embun beku dari gunung terdekat untuk menggunakan seni inkarnasinya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria berjubah hitam dalam perjalanannya. Begitu pria ini melihat Nangong Wan, dia segera menyerangnya dengan teknik iblis Dao yang ganas, menembus beberapa harta pelindungnya. Ketika Nangong Wan melihat ini, dia buru-buru meminta bantuan dan berusaha melarikan diri ke arah kediaman guanya. Pada saat kakak senior Cheng dan murid sekte awan melayang lainnya pergi untuk membantunya, dia sudah jatuh ke dalam genggaman pria berjubah hitam itu. Dia hanya menekan jarinya ke dahinya dan segera melepaskannya. Dalam kewaspadaannya, kakak senior Cheng segera memerintahkan murid-muridnya untuk bersama-sama menyerang pria berjubah hitam itu, tetapi ketika pria berjubah hitam itu melihat begitu banyak murid Drifting Cloud Sect hadir, dia tidak berusaha untuk melawan. Dengan senyum dingin, dia meninggalkan slip batu giok dan terbang dengan kecepatan kilat. Tidak dapat melakukan apapun padanya, kakak senior Cheng membawa Nangong Wan kembali ke sekte dalam upaya untuk menyembuhkannya, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menderita kutukan segel jiwa, sebuah batasan rahasia yang telah lama hilang dari Dao Iblis Selatan Surgawi. Ketika pembatasan diberlakukan secara paksa pada seseorang, kecerdasan dan jiwa mereka perlahan-lahan disegel. Kemudian tergantung pada kultivasi target, jiwa mereka perlahan-lahan dihancurkan setelah beberapa waktu, mengubah target menjadi mayat hidup. Itu pernah menjadi metode yang sangat jahat untuk menghadapi musuh. Orang tua itu sangat ketakutan melihat kutukan ini dan sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Namun pada saat itu, Nangong Wan berhasil bangun. Setelah mengetahui bahwa dia menderita kutukan segel jiwa, dia memucat dan segera memikirkan metode untuk menyelamatkan hidupnya. Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan seni inkarnasi besarnya dan untuk sementara menyegel dirinya sendiri menggunakan ki glasial. Ini tidak hanya akan menyegel tubuh Nangong Wan sepenuhnya, tetapi juga akan memperlambat efek kutukan hingga tingkat yang luas. Hasilnya adalah bagaimana Anda melihatnya saat ini. Setelah itu dikatakan, dia menyerahkan secarik batu giok biru ke Han Li. Kakak senior Cheng menghela nafas dan berkata, salah satu slip batu giok ditinggalkan untuk junior Nangong oleh pria berjubah hitam. Adapun bagian lainnya, ditinggalkan untuk junior Han, silakan lihat. Han Li dengan cemberut menerima dua slip giok dan memeriksanya dan membaca slip giok yang dimaksudkan untuk Nangong Wan. Setelah membenamkan rasa spiritual ke dalam slip giok, dia memasang ekspresi aneh. Meskipun dia tampak agak khawatir, dia juga merasa lega. Ini mengejutkan kakak senior Cheng. Slip giok ditinggalkan oleh Nangong Wan untuk Han Li. Orang tua itu belum membaca slip giok ini karena ada trik kecil yang ditempatkan di atasnya, memungkinkan orang lain untuk mengetahui apakah orang lain telah membacanya terlebih dahulu. Karena mudah dilihat, lelaki tua itu tidak akan gegabah membuat kesalahan seperti itu. Karena peningkatan reputasi dan kekuatan Han Li baru-baru ini, dia tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Setelah Han Li selesai membaca slip giok biru, Han Li menghela nafas dan pindah ke slip giok merah. Begitu dia membacanya, ekspresi Han Li tenggelam dan dia memutar tangannya dengan marah, membakar slip batu giok dalam api ungu. Orang tua itu tercengang melihat pemandangan itu. Meskipun slip batu giok ini tidak disempurnakan dengan cermat, agak sulit untuk membakarnya tanpa meninggalkan abu. Karena Han Li dapat melakukan ini, itu bisa memastikan banyak rumor tentang Han Li, yang kekuatannya lebih besar daripada seorang kultivator Midnas Chainsaw. Dia telah menemukan karakter yang agak tangguh atas nama sekte Drifting Cloud. Saat pikiran lelaki tua itu muncul di kepalanya, Han Li bergumam dan bertanya, Senior Cheng,
apakah kamu menangkap wajah orang yang menyergap Nangong Wan? Apakah dia tinggi? Dan apa kultivasinya? Mungkin dia adalah seseorang yang aku kenal. Pria tua itu segera menjawab, saya berhasil melihatnya dan dia cukup tinggi. Dia adalah seorang pemuda dengan wajah biasa. Dia sepertinya menggunakan semacam teknik penyamaran. Kemampuan saya terlalu buruk untuk melihatnya. Namun, dia harus berada di tahap pertengahan Nas Chen Sol setidaknya karena dia dapat dengan mudah mengalahkan rekan Daois Nangong. Seorang pemuda, ekspresi Han Li berkedip. Dia merasa itu mengejutkan. Betul sekali. Namun, dengan kultivasinya, dia pasti seperti junior. Dia pasti meminum semacam pil obat atau mengolah beberapa teknik untuk menghentikan penampilannya. Namun, usianya juga pasti lebih besar dari Anda. Ada sedikit pembudidaya di dunia ini yang mampu menyingkat jiwa yang baru lahir di usia Anda. Tapi junior, dari apa yang saya lihat dari slip giok yang ditinggalkan pria berjubah hitam itu, dia berharap junior membawa harta sihir Anda yang dimurnikan dari bambu petir emas ke pegunungan surga yang mendalam. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang kultivator iblis Dao dari Kekaisaran Jin? Apakah Anda benar-benar memiliki harta berharga yang dimurnikan dari bambu petir emas? Pria tua itu tidak dapat menahan pertanyaannya. Aku tidak bisa memastikan apakah orang itu atau bukan, tapi terlepas dari itu, dia memiliki hubungan denganku. Dia harus menjadi kultivator iblis dari Sekte Yin Shifting Kerajaan Jin. Saya awalnya percaya bahwa mereka ingin membalas dendam pada saya karena membunuh salah satu anggota sekte mereka. Tetapi saya tidak berharap mereka menginginkan harta bambu petir emas saya. Tampaknya mereka ingin mengunjungi saya bahkan jika saya tidak membunuh anggota sekte mereka. Akibatnya, Waner terlibat. Memang benar aku memiliki harta karun yang dimurnikan dari bambu petir emas. Ini tidak mengherankan, harta itu melegenda karena kemampuannya menahan seni jahat. Dan karena mereka berasal dari Kekaisaran Jin, mereka tidak perlu menahan diri dalam berurusan dengan para pembudidaya dari selatan surgawi. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengundang beberapa teman dekat saya untuk bergabung bersama dan menemukan pria itu. Han Li menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, tidak perlu. Jika tebakan saya benar, kultivasinya akan sangat dalam, dan dia akan menjadi karakter yang setara dengan Sage Ilahi Moulan. Jika pembudidaya biasa bertemu dengannya, mereka tidak akan bisa menghadapinya dan hanya akan menyebabkan kematian mereka sendiri. Selain itu, dia memiliki metode penghapusan kutukan segel jiwa. Aku tidak ingin membuatnya takut. Kakak senior Cheng berteriak dengan waspada, setara dengan Moulan Divine Sage. Mungkinkah dia seorang kultivator tahap Nas Chen Sol yang terlambat? Jika begitu, junior pasti tidak bisa melawannya sendirian. Itu akan terlalu berbahaya, jadi mari kita minta bantuan dari Long Han dan Feng Bing. Sambil menghela nafas panjang, Han Li dengan tenang berkata, meskipun mereka akan dapat menangani orang ini, mereka membutuhkan setidaknya 4 bulan untuk tiba, itu akan terlambat. Pria berjubah hitam itu hanya memberi waktu 2 bulan setelah serangan itu. Sepertinya dia sudah menghitung kapan aku akan kembali, tapi dia tidak menyangka aku bisa pergi begitu cepat. Ini akan memberi saya waktu untuk mempertimbangkan bagaimana menangani dia dengan benar. Yang terpenting, saya perlu mencari tahu cara mendapatkan metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa. Kakak senior Cheng hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, jika junior membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Murid sekte siap membantu Anda. Terima kasih banyak, saudara senior. Menurut slip batu giok yang ditinggalkan Waner, dia dapat menunda aktivasi kutukan segel jiwa selama hampir 100 tahun, tetapi sebenarnya, ini belum pernah diuji sebelumnya, jadi saya tetap khawatir. Han Li melirik gadis di dinding es dengan khawatir. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu menghibur, tidak perlu junior begitu cemas. Dari apa yang saya lihat,
dia harus bisa bertahan dan melewati cobaan ini. Bagaimana dengan ini? Dalam beberapa hari ke depan, saya akan pergi dan melihat beberapa catatan kuno dan melihat apakah ada metode untuk menghilangkan kutukan, menyelesaikan kebutuhan untuk mencari pria berjubah hitam itu. Han Li memaksakan senyum dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan senior. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin sendirian di sini untuk sementara waktu. Saya harap Anda tidak tersinggung." Tentu saja, tentu saja. Aku akan menuju ke perpustakaan catatan sekarang. Tolong temani istrimu. Saudara senior Cheng menanggapi dengan nada empati dan dia segera pergi, meninggalkan Han Li sendirian di kamar. Han Li kemudian mengalihkan perhatiannya ke dinding es, wajahnya menunjukkan ekspresi kesepian saat dia menghela nafas panjang. Setelah seharian, Han Li belum juga meninggalkan ruangan. Ketika kakak senior Cheng kembali dari perpustakaan catatan dan melihat bahwa Han Li masih ada di dalam, dia merasa khawatir. Setelah setengah hari lebih, dia merasa perlu untuk memeriksanya. Tapi saat dia berpikir untuk masuk, Han Li tiba-tiba muncul dari ruangan. "Junior Han, apakah ada yang terjadi?" Orang tua itu bertanya dengan bingung. Hati Han Li menghangat, melihat lelaki tua itu menunggunya di luar pintu. Dia meminta maaf dengan berkata, "Bukan apa-apa. Saya hanya memikirkan rencana saya tentang bagaimana saya harus menghadapi musuh. Maaf sudah membuatmu khawatir. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum batas waktu. Saya harus bersiap untuk memasuki pengasingan. Anda tidak perlu mengganggu saya jika tidak ada yang penting. Kamu akan memasuki pengasingan. Apa yang bisa Anda lakukan dalam waktu sesingkat itu?" Kakak senior Cheng tampak bingung. Han Li dengan samar menjawab, "Aku telah memperoleh sedikit auric essence. Saya siap untuk lebih meningkatkan harta sihir saya, tetapi dalam waktu sesingkat itu, saya hanya akan bisa memperkuatnya." Pria tua itu tiba-tiba memahami dan berkata, "Jadi seperti itu. Silakan lanjutkan junior. Saya akan memastikan tidak ada murid sekte yang akan mengganggu Anda." Han Li dengan sungguh-sungguh menambahkan, "Masih ada yang lain. Karena dinding es terbentuk di sini, aku tidak bisa menyimpang terlalu jauh. Kalau tidak, sesuatu bisa terjadi padanya. Namun, saya dapat menempatkan beberapa formasi mantra lagi untuk mengelilinginya dan melindungi Waner dengan lebih baik. Saya harus menyusahkan kakak senior untuk mengurusnya. Tolong jangan khawatir, junior. Rekan Taois Nangong diserang saat berada dalam domain sekte Drifting Cloud kami, dan karena itu, saya memikul tanggung jawab. Aku sudah mengklasifikasikan tempat ini sebagai area terlarang. Tidak akan ada murid yang berkeliaran di sini. Tidak akan ada masalah dengan keselamatan istrimu." Lelaki tua berambut perak itu langsung menjawab. Kilatan terang melintas di mata Han Li, "Jika begitu, aku lega. Tanpa membuang waktu, pertama-tama aku akan menurunkan formasi mantra sebelum memasuki pengasingan." Meninggalkan lelaki tua itu, dia kembali ke kediaman guanya, terkejut melihat Mu Peiling sedang menunggunya di sana. Jejak keheranan berkedip dari matanya, tetapi dia masih menyambutnya di dalam. Begitu Mu Peiling memasuki aula, dia dengan cemas bertanya, "Apakah kakak Nangong baik-baik saja? Saya mendengar bahwa dia terluka, tetapi saya tidak menerima informasi yang pasti. Saya khawatir." Han Li duduk dan dengan tenang bertanya, "Hah? Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Waner?" Mu Peiling segera menjawab, "Kami rukun. Temperamen kakak Nanlong cukup baik. Saat tuanku pergi, dia memberi saya banyak bimbingan dengan kultivasi saya. Saya berhutang budi padanya." Setelah hening sejenak, dia tersenyum pahit. "Aku seharusnya senang dengan apa yang kamu katakan. Namun, Waner telah menderita kutukan segel jiwa dan telah menyegel dirinya, jadi aku bisa menikmati apa yang kamu katakan. Tetapi dalam beberapa bulan saya tidak melihat Anda, kultivasi Anda jelas meningkat.
Saya senang Anda tidak bermalas-malasan dalam kultivasi Anda. Bagi saya harus menghabiskan bulan depan dalam pengasingan, membuat persiapan untuk melenyapkan kutukan Waner. Mu Peiling hanya bisa bertanya, kutukan segel jiwa. Kutukan iblis Dao itu akan merepotkan. Tuanku, apakah Anda punya cara untuk menyelesaikannya? Ekspresi kasar tiba-tiba muncul di wajahnya. Han Li dengan murung berkata, selesaikan. Aku hanya bisa mengalahkan orang yang meletakkan kutukan itu dan mendapatkan metode untuk melenyapkannya dari tubuhnya yang telah ditebang. Ketika Mu Peiling mendengar ini, dia hanya bisa mengerutkan kening. Pada saat itu, murid yang dijemput Han Li dengan nyaman, Liu Yu, datang mengunjunginya. Selain menyampaikan salam kepada tuannya, dia juga datang untuk menanyakan tentang Nangong Wan. Sebagai orang pintar, dia berteman dengan Nangong Wan, istri tuannya. Ketika dia tiba, Han Li memberinya ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi, termasuk menyebutkan kutukan segel jiwa. Hal ini membuat Liu Yu khawatir, tetapi mengingat pengalaman dan kultivasinya yang kurang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa niat melanjutkan obrolan dengan kedua wanita itu, Han Li mengantar mereka keluar, keduanya tidak mengajukan keberatan dan dengan patuh pergi. Tapi saat keduanya meninggalkan kediaman gua, mata Liu Yu berkedip dan dia tersenyum pada Mu Peiling. Rekan Daoismu, sementara kamu adalah selir tuan, sepertinya kamu masih seorang gadis dan diperlakukan hanya sebagai tamu. Mungkinkah kecantikan Anda tidak menggerakkan dia? Atau ada alasan lain? Dengan kecantikan Lady Nangong berada di atas Anda memiliki bentuk tubuh yang lebih baik. Maksudmu, Mu Peiling tersipu begitu dia menyadari apa yang dimaksud Liu Yu. Kemudian sambil tersenyum, Liu Yu melesat ke langit dalam seberkas cahaya. Setelah berdiri kosong sejenak, dia segera terbang dengan alat ajaibnya. Ketika Han Li melihat kedua wanita itu pergi, dia memeriksa taman obat dan ruang serangga untuk melihat mereka semua baik-baik saja. Kemudian setelah membawa beberapa bahan penyempurnaan alat ke dalam ruangan tertutup, dia mulai menggunakan api Naschen untuk meredam esensi aurik ke dalam 36 pedangnya. Selain potongan aurik essence yang dia peroleh dari Master Sunreah dan Moulan, dia diberi sepotong aurik essence dari Long Han atas nama aliansi Heavenly Dao. Dia memiliki lebih dari cukup aurik essence untuk sepenuhnya meredam 36 pedang terbangnya. Tempering bahan tambahan menjadi harta sihir yang lengkap bukanlah tugas yang rumit. Namun, agak mendesak untuk melakukan ini hanya dalam sebulan. Han Li hanya bisa duduk dan melakukan yang terbaik untuk meredam pedangnya sampai mereka dapat membentuk versi kecil dari formasi pedang Grand Aureate, yang memungkinkan dia untuk bertarung melawan kultivator tahap Naschen Soul yang terlambat. Adapun orang yang menempatkan kutukan segel jiwa pada Nangong Wan, kemungkinan besar dia adalah Master Sekte Penyaringan Yin. Dia perlu memperoleh metode untuk melarutkan kutukan, dan bentuk kecil dari formasi pedang Aureate akan menjadi caranya untuk mendapatkannya. Dengan pemikiran itu, Han Li meletakkan tangannya di kantong penyimpanan dan memanggil beberapa aurik essence dengan berbagai ukuran di tanah. Dia kemudian memanggil bahan pelengkap dari kantong penyimpanan di samping mereka. Han Li duduk bersila dan menunjuk ke bagian terkecil dari aurik essence. Batu emas samar melayang di udara dan perlahan terbang menuju Han Li. Han Li menatapnya dengan teguh. Kemudian dengan tangannya dipegang dalam gerakan mantra, dia meludahkan api Naschen biru yang menyilaukan. Dengan ledakan ringan, itu mengenai aurik essence dan langsung menyelimutinya. Han Li perlahan memulai mantranya dan nyala api biru yang baru lahir tiba-tiba berkobar, bersinar semakin terang, perlahan melelehkan batu di dalamnya. Dia menatapnya dengan ekspresi tegas. Setelah 1 jam berlalu, sebagian besar kotoran menetes ke lantai cukup cair. Sisa aurik essence tetap berada di dalam api sebagai cairan bening. Begitu Han Li melihat ini, dia melemparkan lengan bajunya dan menyapu sebuah kotak batu giok dari tanah.
Itu langsung membuka dirinya untuk mengungkapkan bubuk perak halus. Bubuk itu kemudian disapu ke dalam esensi aura cair dalam seberkas cahaya perak, mengobarkan api biru. Cairan transparan itu kemudian mulai bersinar dengan cahaya perak, dan cairan itu terserap seluruhnya.